wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bapak Asisten 3 selaku pengampu Badan Riset dan Inovasi Daerah. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Perangkat Daerah, Pak Kabar yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati para sahabat dan seluruh keluarga besar Brida Kabupaten Badung, dan yang terutama Kakanda Bapak Dr. Wayan Suambare SHMM. Izinkan mulai hari ini saya memanggil Bapak dengan Kakanda. Puja puji syukur kami sampaikan pada Kesayangan Wisase Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka hari pelepasan purna tugas Bapak Dr. Wayan Suambare SHMM selaku Kepala Brida dan sekaligus purna tugas dari PNS. Kami sampaikan bahwa acara ini jadi bisa terselenggara karena salah satu rasa kekeluargaan kami, salah satu apresiasi kami kepada pimpinan kami, Bapak Wayan Suambare, yang semua adalah berasal dari rekan-rekan, mulai dari kontrak, mulai dari staf PNS, jabatan fungsional, kemudian jabat struktural. Jadi mengendaki acara ini dilaksanakan. Sebenarnya acara ini akan dilaksanakan secara sederhana, akan tetapi teman-teman, rekan-rekan menginginkan acara yang seperti ini. Kalau kami hitung, kebersamaan kami dengan Bapak Wayan Suambare semenjak dibentuknya Brida, yaitu tanggal 30 Desember 1916, kami dilantik, ulangi 2016, kami dilantik, dan sampai saat ini terhitung 6 tahun 3 bulan 2 hari 2.780 menit sampai saat ini. Silakan kalau mau ngecek. Jadi dalam kebersamaan itu tentu saja kami mendapatkan suka dan duka. Itu di bawah kepemimpinan Bapak Kabalitbang pada saat itu, kemudian berlanjut menjadi Brida. Yang kami rasakan adalah pada saat Balitbang dibentuk, pada saat itu juga semua merasakan bahwa Balitbang itu anak buangan. Apalagi pada saat itu juga Bapak Kabalitbang, Bapak Wayan Suambare masih merangkap sebagai PLT Bapeda, dan memang kami ditinggalkan selama 4 bulan. Perasaan kami memang betul kita memang anak buah. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya regulasi, Bapak Wayan Suambare menata Balitbang, ternyata sampai terakhir sampai saat ini Balitbang ternyata bukan anak buangan. Ya. Ternyata Balitbang menjadi anak emas.
ya, dalam pelaksanaan tugas, bukan berarti anak emas yang disayang. Kalau kami memang di sini sepertinya disayang oleh Bapak Kabalitbang, tapi lebih banyak sayang-sayang kenal. Mohon maaf Pak Kabrida, saya sedikit buka. Jadi suka duka kami dengan Bapak Kabrida. Bapak Kabrida ini mendidik kami. Bapak Kabrida menyayangi kami. Bapak Kabrida memarahi kami. Bapak Kabrida mendengkit kami. Jadi kalau dilihat dari A sampai Z, tapi kami semua merasakan bahwa kepemimpinan Bapak Kabrida pada kami kencing maju niki Pak ya. Jadi kami merasakan bahwa kami merasa dididik, diajarkan untuk bisa bekerja, mulai dari bawah sampai tingkat pejabat. Jadi kami merasakan bahwa semua perintah begitu mengalir, dan semua perintah itu di backup, dan semua perintah itu dilindungi. Kalau salah tidak ada pegawai yang salah. Sering keluar kata-kata silakan Anda bekerja, kalau keluar tanggung jawab saya. Itu yang membuat kami merasa tenang melaksanakan tugas walaupun penuh dengan tekanan. Ya. Dan akhirnya kemarin prosesi kepemimpinan Pak Kabalitbang terakhir puncaknya ada di Mangupure. Kami selamat pada bapak-bapak yang mendapatkan juara. Dan tentu saja Bapak Kabrida selama selama 6 tahun 3 bulan 2 hari, tentu kami dalam melayani Bapak, tentu kami dalam mendampingi Bapak, tentu dalam menemani Bapak. Pasti kami ada kesalahan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami atas nama Brida, atas nama rekan-rekan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tolong yang baik-baik silahkan Bapak bawa pulang, yang jelek-jelek tinggalkan di sini. Jadi kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya mengerpek pantun, mudah-mudahan segila. Tapi tolong dijawab ya Pak. Dijawab dulu ya. Jalan-jalan ke puncak berliku-liku, melihat pemandangan indah sekali. Selamat purna tugas pimpinanku. Purna tugasmu tidak memutus tali silaturahmi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Menyampaikan sepatah dua kata-kata. Mohon izin, Om Swastiastu. Selamat siang yang kami hormati, yang kami cintai Bapak Swambara, yang terhormat Bapak Kepala Pimpinan UPD beserta jajaran, yang kami hormati seluruh hadirin dan undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izin Bapak, mungkin penyampaian saya tidak formal, jadi saya mungkin akan menyampaikan secara lugas. Bapak sesungguhnya adalah
kehadiran Bapak di kehidupan kami, terutama yang Bapak dan Ibu dan terutama teman-teman sejawat saya yang hadir pada hari ini. Selama kami menjadi ASN hampir 20 tahun lebih, mungkin lebih banyak cerita tentang kebersamaan dengan Bapak daripada cerita-cerita lain, Pak. Jadi izin saya akan membacakan beberapa rangkuman atau note dari kami. Bapak mau pilih yang mana? Keburukannya Bapak atau kebaikannya Bapak? Roasting nih. Iya, sedikit roasting. Semuanya dikeluarin. Semuanya dikeluarin ya Pak. Jadi Bapak, di antara semua pimpinan kepala OPD, satu-satunya kepala OPD yang tahu tentang pribadi stafnya adalah Bapak. Jadi Bapak tahu segala sesuatu tentang kami. Tahu suami saya siapa, tahu anak saya siapa, bahkan mungkin teman-teman ada yang ketahuan sama Pak Swambara, ya yang bebeknya siapa, ya kan? Jujur aja. Jadi saking Bapak sayangnya sama kita, Bapak adalah orang yang sangat mencintai stafnya. Saking Bapak cintanya sama kita, segala-gala isi hati stafnya Bapak tahu. Bahkan saking cintanya Pak Swambara sama kita, siapa yang punya pengalaman jam 3 sore dapat telepon ke ruangan, semua ke ruang Ratna sekarang? Siapa? Coba angkat tangan. Ya kan? Saking cintanya Pak Swambara, jadi kita selalu masuk ke ruang Ratna atau yang biasa kita sebut dengan ruang pembantaian Bapak. Ya, jadi ada gosip di belakangnya Bapak. Kalau kita masuk ke ruang Ratna, itu artinya kita harus siap data, Pak. Siap data, siap dokumen. Kalau enggak, mending nggak usah masuk ke ruang Ratna. Mending bikin alasan, Pak. Entah sakit perut, entah ada urusan di rumah, mending nggak usah masuk ke ruang Ratna kalau kita nggak siap data. Jadi luar biasa. Hal tersebut bukan suatu keburukan, Bapak, tapi itu mendisiplinkan kita jadi ke bawah. Kemanapun kita pergi, kita selalu siap data, 24 jam on call. Saya buka catatan dulu ya Pak. Bapak itu, cara Bapak memotivasi kita. Kalau tadi Pak Kabid bilang Bapak memotivasi kita dengan cara nengke. Betul itu Pak, saya setuju. Bapak selalu nengke kita. Bahkan yang paling jelas adalah Bapak nengke kita di depan orang Pak. Serius, di depan orang Bapak selalu koreksi kita, langsung to the point. Satu hal yang saya ingat sampai hari ini adalah kalau ada tugas perjalanan dinas keluar daerah mendampingi Bapak, coba tanya nanti stafnya Bapak. Semua malam sebelum berangkat, semua sibuk Pak mencari baju untuk ke kondangan. Karena Bapak akan menilai dari atas sampai bawah. Jadi begitu kita masuk di bandara nih Pak, kita udah siap-siap dinilai sama Bapak. Dilihatin atas, bawah, terus kita geser, ya kan? Duduk yang rapi. Jadi sama Bapak tuh nggak boleh pakai kaos, harus pakai sepatu pantofel atau sepatu kerja resmi. Jadi nggak boleh pakai baju santai. Jadi supaya Bapak tahu, kalau kami SPP di luar daerah, kami itu udah kayak kondangan Pak di bandara. Jadi dengan baju rapi, dengan tampilan yang paling rapi, tapi bagus gitu Pak. Satu lagi Bapak, mungkin beberapa teman-teman yang sama dengan saya, Bapaklah yang memperkenalkan kami Hotel Borobudur. Jadi kalau nggak ada Bapak, mungkin kami nggak pernah tahu dan merasakan bagaimana berkegiatan di Hotel Borobudur. Terima kasih Bapak. Kemudian Bapak adalah orang yang perfect di segala bidang kehidupan. Jangan coba-coba dipapas. Bapaklah orang yang paling perfeksionis, titik, koma, depan, belakang, semua kena koreksi Pak. Jadi gak ada yang lolos, serta-merta itu gak ada yang lolos, semua. Kemudian satu lagi, Bapak adalah orang yang overtime. Bapak, ya itu dia. Untuk apa Pak? Enggak overtime. Bapak adalah orang yang selalu overtime. Bapak gak lihat jam kayaknya. Sepanjang dokumen selesai, harus selesai hari itu. Luar biasa Pak, nggak apa-apa. Jadi ketika saya pindah OPD, jadi ada kesan bahwa saya adalah orang yang siap lembur, gitu Pak. Jadi karena sudah terbiasa lembur, jadi nggak apa-apa Pak. Kemudian Bapak
Tetapi satu hal yang menjadi kebanggaan kami Pak sebagai staf Bapak adalah Bapak selalu ada di belakang kami. Bapak selalu membackup. Saya nggak memuji Bapak, Pak, tapi inilah yang terjadi. Bapak memberikan tugas kita, tetapi Bapak tidak meninggalkan kita. Jadi ketika ada masalah, Bapak always there. Bapak selalu ada di sana untuk kami. Bahkan ada satu pengalaman pribadi saya Pak, ketika mungkin Pak Dewa Joni ingat, ketika saya kena penyidik masalah temuan di APBDes, ya saya diperiksa oleh Polda. Bahkan Bapak turun tangan secara pribadi untuk membackup saya terhadap masalah tersebut. Yang waktu pada saat penyidikan terjadi, saya sama sekali nggak ingat siapa suami saya Pak. Jadi waktu ditanya sama penyidik, siapa suami ibu, saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma nama dia Kak Nyoman. Jadi saya nggak tahu nama lengkapnya. Saking stresnya waktu dikena penyidikan oleh. Tapi itu lewat dan semua baik-baik saja Pak. Untung nggak bilang Pak Suambaro. Ya benar itu Pak. Kemudian Bapak itu adalah, oh ada satu ini titipan Pak. Sesungguhnya Pak, waktu Bapak di Bapeda, kami itu sering nyelinap dan bikin alasan Pak. Ya, yang mungkin izin yang ketawa mungkin iya Pak tahu. Ya, baru sekarang. Jadi kami itu ada kesan dulu nggak bisa lihat matahari terbenam Pak. Jadi masih ingat mungkin sama Pak Kadis, Pak Agus Aryawan, duduk tuh Pak Agus merokok kan. Terus saya di sebelahnya, kami sama-sama melihat matahari tenggelam Pak dari lantai 2 gedung Bapeda. Ingat ya Pak ya? Terus Pak Agus bilang, gimana nih Pak? Balik lagi ke Ratna, balik Pak ke Ratna. Saya bernapas dulu katanya. Mungkin Bapak masih ingat, bernapas dulu ya Pak. Ya, kemudian Bapak selalu mengajarkan kami untuk loyal kepada pimpinan. Itu adalah poin yang luar biasa Pak. Jadi sesungguhnya Bapaklah yang menanamkan kepribadian kepada kami untuk senantiasa loyal kepada pimpinan apapun yang terjadi. Sepanjang itu masih on the track. Luar biasa Bapak. Jadi tidak akan saya lupakan. Banyak sekali pengalaman pribadi saya, tidak mungkin saya ceritakan satu persatu Pak. Tetapi pertemuan pertama saya dengan Bapak adalah gayung bersambut waktu itu. Jadi saya ditugaskan untuk melaksanakan penyusunan RKPD. Rupanya Bapak adalah orang yang sangat lebih semangat daripada saya untuk menyelesaikan dokumen-dokumen dengan lebih sempurna. Pertemuan pertama Bapak rupanya berdampak panjang sampai hari ini. Ya, betul Pak. Jadi saya berdiri di sini adalah pintu yang Bapak bukakan untuk saya. Jadi, ya Pak. Jadi saya tidak akan pernah bisa membalas. Tetapi saya pidato di sini, saya bicara di sini adalah hasil dari pintu yang Bapak bukakan untuk saya dan keluarga. Jadi 18 tahun saya di Bapeda, naik turun hidup saya dari anak saya sakit, kemudian sampai saya seperti ini. Saya nggak cukup berterima kasih kepada Bapak. Jadi saya mohon maaf, saya banyak salah sama Bapak. Saya banyak berdebat, saya banyak menentang Bapak. Tetapi mungkin se-Kabupaten Badung tahu bahwa saya adalah didikan Bapak. Jadi saya tidak cukup berterima kasih Bapak. Selamat kembali ke tengah-tengah keluarga. Semoga kesuksesan selalu menyertai Bapak. Dan sampai kapanpun Bapak adalah guru saya, adalah panutan saya. Bapak adalah seorang lelaki flamboyan. Ya, lelaki flamboyan itu Pak. Jadi all in. Jadi ketika mencintai sesuatu, Bapak terlalu mencintai sesuatu. Semuanya, sampai ke detil-detil, sampai ke titik koma. Servisnya all in. Iya betul Pak, all in semua. Ya, Bapak adalah orang yang struggle, keras kepala, nggak akan berhenti sampai di situ. Bapak akan berusaha sepanjang itu masih ada usaha. Bapak akan
memaksa kami sepanjang kami bilang tidak mampu. Jadi Bapak, sekali lagi terima kasih atas segalanya. Selamat kembali ke tengah-tengah keluarga. Dan satu hal harapan kami, mungkin semua harapan teman-teman, jangan pernah lupakan kami Bapak. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup dengan Paramisati. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati kakak saya, sudah saya anggap keluarga, karena kami dari kecil selalu bersama dengan Pak Swambara. Yang saya hormati rekan-rekan kepala perangkat daerah yang sempat hadir pada siang hari ini. Demikian pula sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, tim perumus dan evaluasi kebijakan Pemkab Bandung yang semuanya saya hormati. Seluruh keluarga besar Brida yang semuanya juga saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ida Sang Yang Widahasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asun ketawanan gerahannya kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan terhadap kepemimpinan Pak Swambara, izinkan saya menyampaikan permakluman Pak Swambara. Izin Pak Sekda tidak bisa hadir langsung memenuhi undangan Pak Kabrida karena pada jam yang bersamaan beliau melaksanakan tugas kejenuhan. Oleh karena itu saya ditugaskan oleh beliau untuk bisa mewakili sekaligus menyampaikan pesan-pesan dan menyerahkan kewajiban suka duka yang kita tanam selama ini di lingkungan pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Bandung. Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi, saya dengan Pak Swambara sudah seperti keluarga, karena kami memang sama-sama dibesarkan dari anak polisi. Kami juga bertetangga. Beliau kakak saya, dan meniti karir pun ketika di Pemkab Bandung juga hampir sama. Saya pernah sama-sama beliau di Bapeda, beliau kabit fisik, saya kabit sosbud, dan setelah keluar dari Bapeda kita sama-sama ke bagian, kemudian ke Pak Swambara ke Bapeda, ke asisten 2, dan saya juga ke dinas lainnya. Tentu dengan kedekatan saya dengan beliau, A sampai Z-nya saya tahu. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh teman-teman perwakilan dari Brida, saya meyakini semua itu benar. Karena saya tahu betul bagaimana karakter Pak Swambara, orang yang langka yang saya kenal, ya, yang bisa memimpin sebuah instansi dengan betul-betul menerapkan disiplin, ya, totalitas, dedikasi, loyalitasnya terhadap pekerjaan luar biasa. Makanya tadi disampaikan tidak pernah mengenal waktu. Mungkin saya kira jamnya Pak Swambara itu sengaja diundur 5 jam ke belakang, sehingga pulangnya pun bisa sampai 5 jam setelah jam absen, baru itu paling cepat mungkin. Ketika di Bapeda saya amati seperti itu, luar biasa. Ya, karakter seperti ini seharusnya bisa kita teladani, terutama berkenaan dalam rangka meningkatkan kinerja rekan-rekan kita. Ya, jangan dilihat dari sisi negatifnya, bahwa ketika pimpinan meminta kita kerja sampai larut malam, itu seperti
pimpinan tidak mengerti ya, tentang bagaimana aturannya bekerja, tentang bagaimana hubungan di keluarga, itu salah Bapak Ibu sekalian. Yang benar ketika pimpinan memegang tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas belum terselesaikan, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, oleh karena itu Pak Suambaro, saya kira apa yang dilakukan selama ini adalah karena lebih mementingkan tugas dan tanggung jawabnya daripada kepentingan pribadi dan golongan. Termasuk mungkin Pak Dirut PD Pasar ya. Saya pesan jangan kaget-kaget Pak dengan Pak Suambaro, karena saya mengamati komunikasi di grup, beliau cukup keras, tapi tujuannya adalah baik. Tujuannya adalah baik untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang kita ingin capai. Ketika Bapak Ibu semua terapkan apa yang beliau laksanakan, saya yakin ya, semua akan berakhir dengan baik ya, dan kita akan puas dengan hasil kerja kita. Banyak yang ditinggalkan oleh Pak Suambaro ya. Dakin liman Pak Suambaro cukup banyak di Kabupaten Bandung ya. Mulai dari Puspom ini berdiri juga ada dakin tangan Pak Suambaro ya. Cukup banyak yang lainnya sampai terakhir ya, termasuk mensukseskan pembentukan agroteknopark yang ini yang masih anyar-anyar sekali, kemudian mendistribusikan beras kepada seluruh ASN di Bandung ya. Ini kalau beliau tidak kencang mungkin susah terwujud ya. Dan yang terakhir beliau mempersembahkan Mangkubuwono yang semua perangkat daerah dinilai kinerjanya dan hasil kinerja itu sudah disampaikan, dan pada Pak Agus Kadis PTSP saya ucapkan selamat karena berhasil mempunyai ranking terbaik. Nah, kembali ke Pak Suambaro, tidak panjang lebar lagi saya sampaikan pesan dari pimpinan kepada Pak Suambaro, mungkin saya mewakili teman-teman semua. Jadi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Suambaro selama meniti karir dan melaksanakan tugas di Pemkab Bandung. Sudah banyak yang Bapak lakukan ya. Dan tentu selama Bapak bertugas di Bandung, kebersamaan koordinasi yang telah kita laksanakan selama ini ya, khususnya saya selaku pengampu, saya mengapresiasi luar biasa. Saya angkat topi Pak, hormat betul bagaimana beliau menjalankan manajemen yang benar ya. Banyak orang mungkin hanya menyatakan mengakui pengampu saya asisten 1, asisten 2, asisten 3, tapi ketika melaksanakan tugas mungkin dilupakan asisten. Tapi beliau selama memimpin di bawah koordinasi saya, setiap gerak langkahnya selalu dilaporkan pada saya. Ini luar biasa ya, ini perlu ditiru ya. Walaupun beliau lebih tua dari saya, senioritasnya, pengalamannya, tapi beliau menghargai dan menghormati dari sisi posisi kedinasan ya. Pak Sekda juga titip salam hormat Pak Suambaro, mohon maaf sekali lagi tidak bisa hadir, dan beliau mengapresiasi setinggi-tingginya. Bahkan beliau menyatakan akan ada acara lain buat Pak Suambaro, tapi kita tunggu saja. Dan atas nama teman-teman juga, selama Bapak berdinas di Bandung ya, jika ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang enak ketika melaksanakan tugas-tugas, tentu sebagai manusia tidak sempurna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya penugasan Bapak di Bandung, Bapak sekarang guna tugas mulai besok 1 November, hubungan silaturahmi kita, hubungan persaudaraan kita, hubungan kekeluargaan kita tidak boleh putus ya. Ini juga teman-teman kita yang lain, saya harapkan bisa juga selalu melakukan hubungan silaturahmi, jangan sampai putus dengan teman-teman kita yang sudah mengakhiri masa tugasnya. Tahun ini mungkin sampai akhir tahun hanya Pak Suambaro yang pensiun ya.
di kepala perangkat daerah. Tahun depan ada 5, tapi Pak Suambaro ini spesial. Saya nggak tahu tahun ini ada nggak sebelumnya. Hanya Pak Suambaro ya. Dia selalu orang nomor 1, Pak. Ya, kalau saya amati kepala Litbang juga satu-satunya, tidak tergantikan. Ya, menjadi kepala Litbang pertama dan terakhir di Badung. Kemudian menjadi kepala Brida yang pertama. Sekarang pensiunnya pun satu-satunya, nggak ada yang nemeni. Luar biasa, maunya sendiri nomor 1 terus. Tahun depan ada 5 Bapak Ibu sekalian yang mau pensiun, termasuk saya. Ya, jadi mungkin teman-temanku yang masih kabit, ya kesempatan cukup banyak. Ya, tahun depan ada 5 posisi yang kosong. Ini bisa diperjuangkan, ya tentu sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat purna tugas Pak Suambaro. Semoga Bapak selalu sehat, selamat dan rukun dengan keluarga. Saya yakin di akhir purna tugas Bapak, di kehidupan di luar sana tidak perlu diragukan kemampuan Bapak. Dimanapun Bapak bisa masuk. Mana tepuk tangannya? Kurang keras. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam selamat siang. Yang saya hormati Bapak Asisten 3, Pak Cokro Darmawan. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala perangkat daerah, Pak Kepala Dinas, Pak Kasat, Pak Kabak, Bu Kabak. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu Tim Perumus Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung. Yang saya cintai istri saya, nggak tahu feelingnya dia kuat. Begitu giliran saya menyampaikan sepatah kata, dia datang. Artinya kontrol itu masih dilaksanakan walaupun tidak diberitahu. Bagi yang suka berjalan di luar kontrol, hati-hati itu kira-kira. Teman-teman semua, staf, baik yang bertugas di Brida bersama saya maupun teman-teman di luar Brida, ada dari Bapeda, ada dari PTSP, ada dari Bapenda, ada dari bagian dan semuanya yang juga saya cintai. Angayu bahagia, puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ida yang wiliwasa, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bersama dapat berkumpul di kantor Brida Kabupaten Badung. Serangkaian diacarakannya pelepasan saya memasuki masa purna tugas sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, yang berarti akan berakhir pula pelaksanaan tugas saya selaku Kepala Brida. Ibu dan Bapak sekalian, saya sudah sampaikan kepada teman-teman, tidak perlu membuat acara yang terlalu mewah, biasa-biasa saja, seperti biasa kita kumpul, santap siang, kemudian bubar gitu. Ternyata di luar perkiraan, saya lihat mereka sibuk, tetapi kesibukannya dibungkus, disembunyikan. Nah, ketika kemarin malam saya ke kantor jam 23.30, saya merapi-rapikan barang saya angkut barang-barang saya, foto-foto dan lain sebagainya yang milik pribadi, saya angkut tengah malam kemarin sampai pukul 01. Sengaja saya lakukan supaya teman-teman tidak ada yang melihat. Karena semula sudah 3 kali saya berusaha mengumpulkan barang bersama sekretari, tapi gagal. Setiap kali ngambil tas akan angkut barang, justru dia yang lebih dulu keluar air mata gitu. Jadi saya tidak tega, akhirnya diam-diam kemarin malam saya rapikan semua.
Jadi hari ini saya tidak ada membawa aset kantor Pak Asisten, 2 kendaraan dinas, DK22 dan 1200 hari ini juga kunci tadi pagi sudah saya serahkan. Everything is okay, clear. 2 akuntabilitas dan uang yang tadi itu sudah saya tanda tangan juga gitu yang begini. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit bercerita. Aslinya saya adalah PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Jadi instansi itu saya di Pemprov di Direktorat Sosial Politik. Saya diangkat sebagai PNS itu tahun 88, kemudian 9 pemilu berikutnya setelah 88 tahun berapa itu ya. Jadi saya mendapat penugasan sebagai anggota DPRD Provinsi Bali 2 kali. Kemudian itu harus berakhir, saya mengundurkan diri dan menyatakan berhenti ketika reformasi dan PNS harus menentukan pilihan. Ketika itu saya kembali ke Pemprov Bali atas saran Pak Gubernur waktu itu Pak Dewa Brata, sebaiknya tidak di lingkungan Pemprov. Silahkan saudara pindah ke kabupaten yang lain atau kota. Beliau menyampaikan 3 pilihan. Pak Swambara silahkan pilih Badung, Denpasar atau Gianyar. Saya sangat ingat dipanggil di ruang kerja beliau. Pada waktu itu saya pilih Badung. Kenapa Badung? Bukan soal karena PAD-nya besar. Saya lihat tantangannya besar sebagai daerah tujuan pariwisata. Jadi complicated masalahnya. Saya ingin menerapkan apa yang saya dapat selama di DPRD, saya bawa ke Badung. 3 hari proses mutasi terjadi. Nah, tetapi karena proses itu terjadi dalam suasana reformasi, status saya di Badung, tetapi tidak boleh masuk kantor, jadi harus istirahat gitu, karena situasi. Jadi saya sempat menikmati suasana yang agak bebas, kurang lebih 6 bulan, 8 bulan saya mencoba. Dipanggil Pak Bupati, Pak Swambara, situasi politik dan istirahatnya di rumah, pada saatnya saudara saya panggil gitu. Jadi 8 bulan dipanggil, cepat cerita masuk ke Bapeda, ke bidang fisik. Sering ketemu dengan Pak Gumbayu, dia banyak teman-teman. Pak Dwi Boyana juga dulu kepala seksi dengan saya, Pak Agus Saryawan. Dulu Agus Saryawan ini tugasnya di Bangli, tapi setiap rapat di Jakarta saya lihat ini anaknya kok pinter ngomongnya dan menguasai. Waktu itu proyek gue dengan segala daya dan upaya akhirnya pindah ke Badung dan mengikut dengan saya di Bapeda gitu ceritanya. Saya hitung-hitung sampai dengan hari ini, mulai tahun sejak reformasi, sebelum reformasi, 25 tahun saya sudah mengabdikan diri di Badung. Jadi berawal dari Kepala Bidang Visi dan Prasarana di Bapeda, itu saya 5 tahun, 3 bulan, 2 hari. Kemudian mendapat tugas sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol, itu 2 tahun, 7 bulan. Dan mohon maaf, saya tidak sempat menikmati jadi kepala dinas. Jadi setelah menjadi Kabag Humas, saya mendapat promosi sebagai asisten bidang ekonomi dan pembangunan. Di sana saya kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Kemudian melompat menjadi masih asisten 2 PLT Kepala Bapeda Litbang. Nah, waktu itu Kepala Bapeda Litbang masih gabung. Di Bapeda Litbang saya cukup lama, 7 tahun, mungkin hampir 7,5 tahun. Kemudian penataan kelembagaan mulai dibentuk Litbang, akhirnya saya dipindah ke Litbang pada Desember 2016. Jadi benar Pak Asisten, saya adalah Kepala Badan Litbang yang pertama. Kemudian beberapa bulan yang lalu bermetamorfose menjadi Brida, maka saya juga adalah menjadi Kepala Brida pertama. Dan saya senang mendapat pengampu Asisten 3, cukup kooperatif, sangat menyediakan waktu untuk diajak koordinasi, tidak canggung-canggung memberikan arahan. Dan saya juga berusaha menempatkan beliau adalah asisten saya, walaupun dari segi usia mungkin saya lebih senior. Saya di lingkungan Brida juga mengajarkan kalau memang saya harus menghadap ke sebuah keuangan, saya datang ke ruangannya. Jadi jangan mencoba-coba bermain dengan kedudukan eselon kemudian kita main seenaknya. Walaupun eselon 2 kali mau berangkat ke sebuah keuangan nggak tanda tangan, di eselon 4 nggak berangkat kita Pak. Jadi saya datangi. Saya mencoba menerapkan pola itu di lingkungan kantor. Nah kemudian banyak kesan saya sebenarnya selama di Badung.
Pada waktu Kabit Visi, saya harus bertugas di dalam ruangan. Mungkin Pak Agus ingat, Pak Dukoyana ingat ya, saya tidak boleh keluar ruangan karena situasi. Saya harus bekerja dalam ruangan, tidak boleh ke lapangan gitu. Saya nikmati. Setelah itu lompat menjadi Kabag Humas dan protokol, tugasnya di lapangan terus, Pak. Pak Spike, Pak Biru mungkin tahu persis waktu itu, cukup melelahkan menjaga berita supaya Badung tetap tersajikan beritanya dengan baik dengan Pak Agung Rimbawo pada waktu itu Kasubag saya. Tiap malam kita keliling dari satu media ke media lain, kontrol berita kira-kira yang turun besok itu apa gitu, Pak. Jadi begitu kami pada waktu itu menjaga berita, lebih-lebih pada waktu itu Pak Bupatinya Pak Agung Widiagung cukup sensitif. Putri beliau kayaknya masih di sini ya. Nah, ajung-ajung satuan-satuan itu Pak Swambara gitu. Tiap malam kami keliling, Pak. Bertahun-tahun itu, Pak. Jadi semua pemberitaan tentang Badung bisa kita kontrol. Bukan bermaksud negatif, tapi kita ingin menyuguhkan yang sebenarnya kepada publik. Ini loh yang sebenarnya yang terjadi di Badung. Kami lakukan. Masuk jadi asisten Ekban, baik pada juga. Kemudian tadi Pak Asisten menyinggung Dakin Limo, memang kami pernah menjadi mungkin begini Pak Cok, karena memang performa saya yang agak sangar, karakter agak keras, kumis yang saya pertahankan jangan sampai memutih itu mungkin ya. Jadi selalu mendapat tugas sebagai ketua tim koordinasi. Dan Nastum Karel sampai dengan hari ini teman-teman yang kami ajak koordinasi, di depan saya tidak ada berontak. Persoalan di belakang berontak itu urusan dia. Nah, persoalan mungkin mereka tersinggung dengan ucapan saya anggap dia salah mengelola perasaannya sendiri gitu ya. Jadi kita jalan terus. Nah, Nastum Karel semua berjalan. Tim koordinasi Puspeng, kemudian tim koordinasi pembangunan Badung, Agrotechnova. Bulan-bulan terakhir, beberapa bulan saya mendapat penugasan dari Kabag Ekonomi menjadi koordinator pengelola beras pegawai di lingkungan Pemkab Badung, Pak. Kabriga ngelola beras, Pak. Saya lama berpikir, apa sih hubungannya? Oh, dia hanya pinjam tangan dan mulut saya aja dampaknya kira-kira itu. Nastum Karel dengan kekerasan dan ketegasan yang saya lakukan, program yang 2 tahun tidak berjalan, ya Bu Kabag Ekonomi ya, kita tangani hanya 1 bulan, beras itu tereksekusi. Saya lihat tampilan karung berasnya jelek, saya bicara dengan Pak Dirut dan Pak Dirut. Mungkin kalau ada orang yang paling sakit hati dengan rombongan saya, Pak Dirut ini. Pak kalau mau sakit hati silahkan, saya nggak larang. Kalau 3 bulan, kampil beras ini tidak terganti, masih dengan tulisan merah di depan Pak Sekda di ruang ini. Ganti direksinya betul. Hanya soal kampil. Nastum Karel sekarang Pak tadi Bapak dipuji-puji di sana, sudah banyak yang muji kampil berasnya baik. Terima kasih Pak Dirut dan Pak Dirut atas kerja kerasnya. Tapi dengan catatan bukan kampilnya yang dimakan, berasnya yang harus baik gitu Pak. Jadi berasnya juga harus dijaga baik. Dan sekarang juga dapat tugas lagi lewat Kabag Ekonomi menjadi koordinator pembangunan RFU Pak, Rice Milling Unit. Jadi Kabrida ditugaskan membangun penyosohan beras. Jadi saya cerita sedikit, Pemda Badung, Pak Bupati ingin petani diselamatkan, gabah dibeli ya Pak Kadis Pertanian. Jadi gabah-gabah petani kita beli, kemudian kita olah sampai jadi beras. Dan pada saatnya nanti kalau saya masih tetap pegang, tidak ada orang Badung yang tidak makan beras Badung. Ingat loh, catat loh. Harus dia beli beras Badung. Nanti mekanismenya BUMDes, apa BUMDA atau apa, harus makan beras Badung. Sehingga keinginan Pak Bupati kesejahteraan petani meningkat itu benar-benar meningkat. Evidence spesial for Desa Akti mana? Ternyata kalian baru ngomong sekarang ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Desa Akti itu benar. Kalau saya keras, ya saya akui itu ya. Saya akui. Istri saya juga sering mengingatkan, terus keras-keras nggak timpal. Ya cara nawangnya gitu Bu, kan dia nggak pernah lihat kan, dia nggak pernah ke kantor kan. Udah selesai terus dia nggak bisa jawab lagi. Selama tugas di Bapeda yang paling mengesankan memang benar, tidak ada Pak Agus, Pak Adimbawo, siapa lagi ya Pak Dipayana dan teman-teman lagi. Kami nggak pernah pulang melihat matahari, Pak. Paling cepat setiap hari kita pulang jam 9-10 malam, Pak. Kalau APBD, Pak, bisa baju yang kita pakai hari ini besok paginya masih ke DPR pakai baju itu. Memang berat, kalau dikerjakan berat, tapi kalau ya damai-damai saja hidupnya si Om santi-santi, saya kira damai-damai gitu. Tapi pada waktu itu yang kami lakukan. Dan teman-teman penuh dedikasi waktu itu Pak Cok,
loyalitasnya tinggi, kita kompak. Ya mohon maaf, kesejahteraannya juga bagus, PPP-nya juga bagus. Setiap tahun berangkat keluar daerah naik pesawat dan selalu menginap di hotel bintang 5. Semua pegawai Bapeda itu sampai cleaning service itu. Jadi mereka bisa puas. Saya sadar mereka merasa tertekan, tadi sudah diakui merasa tertekan, dia berat, ya sudah biarkan, sudah berlalu. Tapi semua pertanggungjawaban kerja itu bisa kita lakukan dengan baik. Saya punya pengalaman menarik, ruangan saya mirip seperti ini, saya di ruang kerja di sana, di sebelah saya ada ruang rapat, tapi ini ada jendela kacanya. Ini di sana pernah lupa ya. Saya kadang-kadang dari dalam sengaja menonton suasana keluar. Ini sudah malam ya. Saya tahu mereka jenuh, mereka lelah, dan saya pun jenuh, tapi mengintip dari dalam. Ini Agus Herawan yang mimpin. Saya udah bilang Pak Kadis ya. Dia lewat sekali saya. Hanya segitu lewat. Lagi ini rombongannya nih Pak Depayana, bukan kabin-kabin itu mana Pak Wirya jalan, lagi ke selatan dulu. Saya sendiri ketawa di dalam melihat. Dia nggak menghadapi dah, tapi dia lihat aja lewat sekali, sih begini lah. Tapi saya dengar saja dia kata, gitu aja. Makin dia banyak lewat, makin saya diam di dalam, saya ketawa Pak. Oh, dia ingin pulang. Jadi sangat berkesan, tapi saya yakin tidak ada kemarahan pada waktu itu ya. Kita bekerjanya enak dan support pimpinan juga enak, backup pimpinan juga enak, dan mengelola dana yang demikian besar. Astungkare, kita doakan mudah-mudahan Badung tidak sampai kekayaan-kayaan, tidak ada tersangkut persoalan keuangan yang berawal dari dokumen perencanaan. Apalagi kalau di Bapeda ya, banyak ya, jadi tim anggaran, honornya banyak waktu itu. Nah, saya ingat saya pernah, ya bahasa vulgarnya marahi Pak Kadis Pertanian, ini Pak Sudrad Majer. Kayaknya ini Pak ikut di tim, anggaplah bagian dari penebusan dosa saya kepada Pak. Sulit sekali bicara dengan pertanian Pak. Apalagi waktu itu ada kehutanan juga ya. Saya tanya, Pak Kadis, udah sih pasukan di Badung dulu Pak. Berikan saya pertanyaan, saya ingin lihat dari zaman Pak Adit Putra sampai sekarang, dari luas hutan itu berapa yang sudah tertanam, kuda nih mati, beli berapa hektar nih konen, kita kasih duit sekalian. Nggak bisa dia jawab Pak. Jadi pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan saja, datang pertanyaan Pak. Jadi tiap tahun kita nganggarkan bibit, tapi nggak pernah selesai persoalan kehutanan itu. Apalagi cek perilakunya di utara, nggak ditanam, dilempar-lempar di atas bibit itu. Nah ini kan dari segi mekanisme perencanaan anggaran. Saya sarjana hukum, tugas Bapeda, saya banyak belajar dari Pak Gombayu. Katanya, ini ngikut nih, gini, ngiringnya penampangan kuda, diameternya kuda, meter lari ini kengken kuda, dan langsungnya. Apalagi waktu itu Badung lagi sedang topnya aspal swadaya. Saya banyak belajar dengan beliau. Jadi banyak hikmah yang saya dapatkan selama di Bapeda. Nah teman-teman, masuklah ke Litbang 2016. Tidak perlu dipungkiri, saya yakin Pak Asisten juga punya perasaan yang sama bahwa Litbang itu adalah tempat buangan. Tempat buangan. Saya datang ke sini Pak, betul-betul memprihatinkan. Jadi menjawab Bu Nugraini, kantor kita ini kumal Pak Cok. Demonya hitam. Saya lihat lagi toilet pimpinnya, toilet klosetnya nggak bisa dipakai Pak. Padahal kantor ini dalam kondisi operate. Ya memang akhirnya karena jengah merangkap PLT Kepala Bapeda, kita benahi pelan-pelan dengan teman-teman. Dan ada yang ekstrim, hari pertama dilantik sebagai Kepala Balitbang, jumlah pegawai kita berapa waktu kira-kira? 95 ya. Dalam seminggu 50 orang keluar dari Litbang Pak, dan disetujui oleh pimpinan. Dalam seminggu itu ditinggal. Tapi setelah saya cek lagi cari pegawai yang itu kebanyakan pegawai yang tukang pegang selang pemadam kebakaran itu Pak. Jadi itu yang banyak ditugaskan bertugas di Litbang. Ini Litbang ngajak maco merengisi buku sudah kayak mulut buaya, kayak buah-buah itu nggak bisa dia baca Pak yang begitu kan. Nah, akhirnya kita coba memang dengan segala mohon maaf ya dengan agak keras. Saya berusaha mencari personil-personil yang mumpuni lah, yang memadai, yang layak bertugas di Litbang. Ya secara bertahap, Astungkare sampai sekarang bagi saya cukup baik.
Inovasi juga Pak, inovasi. Kita lihat cukup baik kita dengan Facebook sampai ke 5 besar ke tingkat dunia kita diadu. Hari ini kita punya inovasi lagi, tanaman bicara Tamara. Ini ada teknologi lagi sedang berkembang. Kita akan adu lagi nanti. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang kemarin itu. Nah itu sekilas perjalanan saya. Tentu pada hari ini adalah merupakan hari terakhir saya bertugas sebagai ASN, sebagai Kepala Brida. Izinkan saya panas Bang? Yuk, naik. Jangan setengah-setengah tepuk tangan dia sekalian. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini sekali lagi adalah merupakan hari terakhir saya melaksanakan tugas sebagai ASN dan sebagai Kepala Brida. Untuk itu izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan-kekurangan saya, kesalahan, kekeliruan, kekhilafan yang mungkin sebagian besar saya tidak sengaja, tapi ada pula yang terjadi secara sengaja karena itu karakter saya. Tapi yakinlah bahwa apa yang saya lakukan selama ini berangkat dari satu niat saya yang baik, berangkat dari satu keinginan saya untuk mencapai sesuatu yang baik, berangkat dari niat saya untuk mencapai sesuatu yang besar. Nah, saya menyadari tidak semua ibu dan bapak sekalian, teman-teman bisa memahami karakter saya. Tadi Bu Desa Odi menyatakan saya keras kepala, benar. Dan yakin ketika saya membawa kepala saya yang keras itu, tentu saya mempunyai kalkulasi. Saya yakin bahwa dengan yang saya lakukan itu adalah benar. Tapi kalau saya tidak tahu, saya ada keraguan, cenderung saya tunda atau cenderung saya bertanya. Harapan saya mudah-mudahan hubungan kekeluargaan kita, silaturahmi kita tidak terputus sampai di sini. Demikian pula Pak Asisten 3, saya titip diri Pak. Karena Bapak mau mengampu kami, tentu masih ada proses-proses berjalan yang di Brida. Harapan saya bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan kita Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan, tuntunan dan kekuatan kepada kita semua untuk kuat melaksanakan swadharma kita masing-masing. Dan tentu saya juga mohon doa, semoga saya bersama istri, keluarga, saya lihat tadi anak-anak saya juga ada di sini, tak tahu duduk di mana, ada cucu saya. Memang dia ingin menjemput saya pada hari ini. Dia jemput, saya nggak tahu saya mau diajak kemana, apakah mungkin istri saya ada rencana memberikan hadiah hari ini, apa mau ngajak makan. Saya pasrahkan hidup saya hari ini kepada istri saya. Ada rencana ngajak makan, ada asing karen. Jadi surprise, dia tidak bilang lengkap. Memang istri ada jadwal, tapi saya lihat tadi di tanggal anak dulu kok cucu-cucu gitu ya. Nah tentu ini menambah besar jiwa saya untuk bisa nanti melaksanakan tugas-tugas di luar kedinasan. Saya mohon doanya, semoga kegiatan-kegiatan saya nanti di luar kegiatan ASN dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentu saya juga berharap bisa berkontribusi bagi kepentingan pemerintah Kabupaten Badung yang sudah 25 tahun menjadi privasi saya. Terakhir teman-teman sekalian, teman-teman Brida, hari ini saya pamit. Ya. Sampai jumpa di tempat lain pada hari yang lain. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om, bila itu warahmatullahi wabarakatuh.